Perkenalkan, nama saya Alvin Edgar, NRP 90, saya dari kelas MPTIB. Dan perkenalkan, saya Hayu Marta Ambarwati, NRP 0018 dari kelas MPTIB. Manajemen proyek sewa komputer. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang skop manajemen pengumpulan persyaratan proyek, perbedaan tools, juga teknik collect requirement sebagai acuan pemilihan tools dan teknik yang sesuai untuk proyek. Beberapa teknik yang digunakan pada collect requirement itu ada interview, kuesioner, observasi, prosedur analisis, pengamatan dokumen, sampling, dan juga FGD. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang interview. Jadi interview sendiri itu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih di mana pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara ditujukan untuk memperoleh fakta-fakta berupa informasi atau pernyataan dari orang yang diwawancarai. Nah, interview sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, di mana pewawancara benar-benar mengetahui informasi yang jelas sehingga daftar pertanyaan yang dibuat itu lebih sistematis. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur, yaitu pewawancara tidak memiliki pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang jelas. Kemudian beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika wawancara, yaitu pemilihan potensial yang akan diinterview, kemudian membuat perjanjian terhadap interview tersebut. Menyiapkan struktur pertanyaan lengkap dengan jelas itu sangat penting, kemudian tidak lupa untuk mencatat dari tanggapan yang kita wawancarai. Kemudian jika menggunakan metode ini, beberapa keuntungan yang akan diperoleh seperti kita bisa mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikannya sesuai dengan situasi yang terjadi. Kita juga bisa menunjukkan kesan interview secara pribadi, memunculkan respon yang tinggi sejak penyusunan pertemuan. Kemudian juga ada kerugiannya jika menggunakan metode ini, seperti membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kemudian membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus untuk melakukan wawancara. Kemudian sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitas alamiah. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner itu adalah merupakan proses penggalian kebutuhan dengan memanfaatkan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan untuk alat pengumpulan data secara survei. Jadi di sini kuesioner dikirimkan ke lingkungan kerja end user. Struktur respon diringkas dalam bentuk statistik distribusi. Jika menggunakan metode ini, beberapa keuntungannya yang akan diperoleh seperti murah dan cepat daripada interview. Kemudian juga mudah mensintesis hasil sejak pembuatan kuesioner. Dapat meminimalkan biaya untuk semua end user dan kerugiannya itu tidak bisa menggunakan pertanyaan yang spesifik tidak seperti interview. Kemudian analisis melibatkan kesan sehingga tidak dapat menampakkannya pribadi end user. Juga tidak bisa menyesuaikan pertanyaan secara spesifik tadi. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Metode pengumpulan informasi observasi ini dilakukan secara langsung keberlangsungan sebuah proses kerja. Jadi di sini secara pribadi seorang analis mengunjungi lokasi pengamatan. Kemudian analis itu merekam kejadian dalam lokasi pengamatan termasuk dengan pengelolaan lembar kerja yang dilakukan. Kemudian keuntungan menggunakan metode ini yaitu mendapatkan fakta record daripada pendapat atau opini. Tidak menggunakan konstruksi pertanyaan, tidak mengganggu atau menyembunyikan sesuatu, jadi kita saling mengungkapkan kejujuran satu sama lain. Kemudian analisis tidak bergantung pada penjelasan lisan dari end user. Kerugian jika menggunakan metode ini, jika terlibat, analis mungkin mengubah operasi, end user merasa diamati. Dalam jangka panjang, fakta yang diperoleh dalam suatu observasi mungkin tidak tepat dalam kondisi harian ataupun mingguan. Membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus. Kemudian saat dilakukan observasi, biasanya aktor akan bertindak berbeda karena mereka sadar sedang diamati sehingga informasinya itu seringkali bias. Nah, kemudian ada lagi yaitu metode prosedur analisis. Dengan prosedur operasi, dapat mempelajari mengidentifikasi aliran dokumen kunci melalui sistem informasi, yaitu dengan DFD atau data flow diagram.
Setiap aliran dokumentasi kunci menjelaskan prosedur operasi sistem pada suatu proyek. Melalui observasi, analisis mempelajari kenyataan daripada mendeskripsikan volume distribusi apa selanjutnya yang akan dikerjakan terhadap aliran dari dokumen tersebut. Keuntungan metodenya itu, evaluasi prosedur dapat dikerjakan dengan campur tangan, interface yang minimal tidak mempengaruhi operasi dari pemakai. Prosedur aliran dapat menjadi sebuah struktur checklist untuk melakukan observasi. Kemudian juga ada beberapa keuntungan menggunakan metode ini, yaitu prosedur mungkin tidak lengkap dan tidak up to date lagi. Kemudian mempelajari bagian aliran dokumen membutuhkan waktu dan keahlian analisis. Nah, untuk beberapa teknik yang lain akan dijelaskan oleh teman saya, Hayu. Nah, untuk teknik selanjutnya yaitu pengamatan dokumen. Sedikit berbeda dengan teknik sebelumnya yaitu prosedur analisis, pada teknik ini dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah ada, seperti laporan yang telah dibuat oleh perusahaan. Biasanya teknik ini digunakan untuk perusahaan yang ingin menggali kebutuhannya lebih lanjut. Kemudian terdapat beberapa kelebihan dari teknik pengamatan dokumen. Yang pertama yaitu minimal interupsi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena pada teknik ini kita hanya melakukan analisis terhadap dokumen yang telah ada. Kemudian dapat mempertimbangkan modifikasi major prosedural. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan analisis satu persatu terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga membutuhkan juga banyak sumber daya manusia untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya yaitu teknik FGD atau Focus Group Discussion. Pada teknik ini dibuat sebuah diskusi di mana nantinya ide, gagasan, informasi, atau data dapat diperoleh dari narasumber yang dihadirkan. Pada FGD ini nantinya difasilitasi oleh seorang moderator yang mengarahkan jalannya diskusi. Terdapat beberapa kelebihan dari FGD ini. Yang pertama yaitu interaksi yang dilakukan itu dapat secara langsung, sehingga kita dapat bertemu dengan banyak narasumber dan kebutuhan itu dapat digali secara langsung. Yang kedua yaitu menghemat waktu dan biaya, karena kita menghadirkan banyak narasumber dalam satu waktu, sehingga kebutuhan dari masing-masing narasumber dapat kita ambil secara bersamaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebutuhan dapat diperoleh dengan jumlah yang besar, sehingga kebutuhan itu akan menjadi kompleks. Dan ada beberapa kekurangan dari FGD ini. Yang pertama yaitu kebutuhan yang diperoleh itu tidak mendetail, karena kita hanya menggali kebutuhan itu secara umum berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh narasumber. Kemudian hasil diskusi bisa jadi bias, karena bisa jadi selama proses diskusi yang dilakukan moderator itu mengambil peran untuk mengarahkan terlalu jauh, sehingga hasil diskusi itu diarahkan sesuai keinginan dari moderator. Nah, yang terakhir adalah teknik sampling. Pada teknik ini merupakan awalan yang biasanya digunakan untuk mendukung teknik-teknik lainnya. Karena pada teknik sampling ini kita harus mengambil beberapa sampel dari populasi berdasarkan metode statistik, sehingga hasilnya nanti digunakan untuk teknik-teknik lainnya seperti untuk interview, kuesioner, kemudian ada lainnya. Ini menunjukkan bahwa sampling ini lebih sesuai untuk digunakan pada kondisi atau untuk prasyarat teknik-teknik lainnya. Kemudian dari beberapa teknik yang telah kita paparkan sebelumnya, yang telah kita bandingkan sebelumnya, kami merekomendasikan kepada Anda dua teknik yang mungkin dapat digunakan pada proyek sewa komputer ini. Yang pertama yaitu kuesioner dan yang kedua adalah interview. Nah, kuesioner ini dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pertanyaan kepada calon-calon customer atau pengguna jasa dari sewa komputer. Nah, ada beberapa kelebihan yang bisa kita peroleh dengan menerapkan teknik ini. Yang pertama, kebutuhan yang kita dapatkan nantinya jauh lebih banyak, karena kita dapat
menggali kebutuhan itu ke banyak responden. Nah, selanjutnya waktu yang kita butuhkan untuk melakukan penggalian kebutuhan ini akan lebih singkat karena kita dapat menyebarkan kuesioner dalam satu waktu dan akan kembali dan kita analisis secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, biaya yang kita keluarkan untuk melakukan teknik kuesioner ini jauh lebih sedikit. Nah, tapi kami juga merekomendasikan teknik lainnya yaitu interview, karena pada teknik kuesioner itu memungkinkan kebutuhan yang kita peroleh nantinya itu tidak mendetail, jadi tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan interview dengan menggali kebutuhan dari masing-masing dari sponsor ataupun dari calon customer, sehingga kebutuhan yang kita peroleh itu akan jauh lebih mendetail. Nah, dari beberapa rekomendasi yang telah kita berikan, sebenarnya keputusan berada di tangan Anda sebagai sponsor. Kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi dan adanya perubahan terhadap teknik yang akan nantinya kita gunakan agar nantinya proyek dari sewa komputer ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Nah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.